Secara umum kita lebih fokuskan ya kepada sektor perbankan, insurance dan dana pensiun untuk menjadi target dari riset dan edukasinya kita. Karena kalau kita lihat memang ada potensial demand yang selama ini belum terungkap yang bisa sebenarnya di mana perusahaan-perusahaan yang berasal dari industri yang saya sebutkan tadi, kalau mereka berencana untuk menerbitkan obligasi, sebenarnya ini merupakan salah satu aspek risk management apabila mereka lebih dulu dibekali dengan pengetahuan dan perspektif yang lebih luas mengenai surat berharga. Targetnya kita sebenarnya akan lebih melakukan pertama sekali ya untuk edukasi pasar dulu. Kemudian nanti dari value proposition yang diberikan oleh Bondri yang selain edukasi yaitu riset, begitu ada semacam kebutuhan yang mendalam karena adanya semacam perkembangan demand terhadap kebutuhan bond ya untuk bisa melakukan pendanaan internal. Mungkin disinilah peran Bondri akan dibutuhkan dan kita bisa memfasilitasi hal tersebut. Jadi kalau obligasi sendiri itu kita mengenai polisinya itu kita memang tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang pemerintah berikan kepada pasar ya mengenai policy. Tapi apa yang kita bicarakan dengan para pelaku pasar dan regulator mengenai obligasi di tahun 2013 bakal ada demand yang meningkat dan akan ada perkembangan yang signifikan dari penggunaan obligasi sebagai pendanaan perusahaan ke depannya. Jadi dari volume sendiri, dari sekitar 1.000 triliun obligasi yang dari corporate maupun government, itu ada 20% itu corporate, 80% itu government. Nah kalau kita lihat pertumbuhan terbesar itu masih di government. Nah ekspektasinya kita adalah melalui kontribusi dari Bondri, corporate bond juga bisa kita build dan kita bisa grow lebih signifikan daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi paling enggak kita bisa menjangkau porsi yang mungkin ideal lah ya, jangan ketinggalan sekali dibandingkan government. Ya kan? Artinya apa? Fundamental perusahaan atau korporasi yang sudah bisa dikatakan siap untuk menerbitkan obligasi itu juga belum banyak. Jadi melalui penawaran dari atau value proposition dari Bondri akan semakin banyak para pemain yang lebih pede untuk bisa menerbitkan obligasi sehingga porsi corporate bond jadinya bisa lebih tinggi lagi. Kita mengharapkan mungkin nanti dari melalui kegiatan roadshow maupun kegiatan yang sifatnya scheduled kepada para pelaku-pelaku yang ada di industri keuangan maupun yang non keuangan, kita berharap dengan edukasi yang kita lakukan kepada mereka itu bisa membuka cakrawala dan perspektif mereka bahwa ternyata berinvestasi baik itu selaku investor maupun selaku penerbitnya ya obligasi, ternyata itu tidak segamang apa yang mungkin mereka anggap sebelumnya. Jadi memang idealnya pendanaan itu selain dari hal yang sifatnya pasar uang, mungkin sudah saatnya juga sebenarnya sudah saatnya itu dimulai dari yang sebelum-sebelumnya ya. Itu perusahaan itu tidak murni hanya melalui equity tapi juga kalau bisa melalui bonds. Itu ininya. Tetapi perlu aspek risk management di sini karena kalau misalnya kalau misalnya perbankan tersebut misalnya salah satu contoh ya. Perbankan mereka itu kan punya semacam aspek yang dinamakan maturity gap. Apakah mereka harus mendanai jangka panjang pakai yang jangka pendek atau sebaliknya bagaimana? Nah, kalau kita petakan itu sebenarnya bonds itu bisa masuk ke dalam aspek portfolio manajemen di banking dan itu sangat-sangat efektif. Bonds bisa menjadi instrumen yang sangat efektif untuk bisa mengatasi aspek maturity gap yang sering kejadian di banking.